Kalian pernah nggak lihat ke atas pas habis hujan terus ada lengkungan warna-warni yang gede banget? Wow, itu namanya pelangi kan? Kelihatannya kayak sulap ya. Ada pita warna-warni yang cantik banget ngelukis di langit. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kadang-kadang warnanya terang banget, kadang juga agak samar. Tapi pelangi itu selalu bikin kita berhenti dan lihatin. Ini salah satu pertunjukan alam yang paling keren. Banyak orang penasaran, kok bisa ya ada pelangi? Kayak muncul gitu aja, tiba-tiba. Pelangi sering muncul pas matahari kelihatan, apalagi habis hujan. Atau pas lagi gerimis tapi mataharinya bersinar. Jadi kita tahu nih, hujan sama matahari itu penting. Pasti itu bahan-bahan utamanya. Tapi, apa sih yang mereka lakuin? Gimana caranya sinar matahari sama tetesan hujan kerjasama bikin warna-warni yang keren banget gitu? Ini bukan sulap loh, ini tuh sains. Dan sainsnya keren banget. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng misteri warna-warni ini. Coba deh coba deh pikirin. Cahaya matahari kan kelihatannya putih, atau agak kuning dikit. Tetesan hujan itu bening, cuma air biasa. Terus dari mana datangnya semua warna keren itu? Kok bisa cahaya putih sama air bening jadi pelangi? Ini pertanyaan yang udah lama banget ditanyain orang-orang. Para ilmuwan udah nemuin jawabannya. Dan ini ada hubungannya sama sifat cahaya. Cahaya itu seru banget, penuh kejutan. Cahaya bisa blok, bisa pecah, dan bisa mantul dengan cara yang keren. Ngertiin pelangi itu kayak jadi detektif. Kita harus lihat petunjuk-petunjuknya. Matahari harus ada di tempat tertentu. Hujan juga harus ada di tempat lain. Dan kamu, yang lihat juga harus ada di posisi yang pas. Semuanya soal sudut dan cahaya. Ini resep spesial dari alam. Pas semua syaratnya pas. Kling, pelangi muncul buat kita nikmatin. Jadi, ayo kita pakai kacamata sains kita dan masuk ke dunia cahaya dan air. Ini bakal jadi perjalanan yang mencerahkan buat semua. Pertama, kita ngomongin soal cahaya matahari dulu ya. Cahaya terang dari matahari kita. Kelihatannya putih kan di mata kita? Tapi ada rahasianya nih, cahaya itu nggak cuma putih. Cahaya putih itu sebenarnya terdiri dari banyak warna. Semua warna pelangi itu ngumpet di dalamnya. Anggap aja kayak kode rahasia. Atau pesta kejutan yang semua warnanya udah nungguin. Warna-warnanya itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita aja yang seringnya nggak bisa lihat warna-warna itu satu-satu. Kecuali kalau ada sesuatu yang spesial terjadi sama cahayanya. Sesuatu yang spesial itu ada hubungannya sama cara cahaya jalan. Cahaya itu biasanya jalannya lurus. Garis-garis ini kita sebut sinar cahaya. Tapi pas sinar cahaya lewat dari satu benda ke benda lain, dia bisa blok. Contohnya, pas cahaya masuk dari udara ke air. Bloknya cahaya ini disebut pembiasan. Bayangin kamu lagi lari di pantai, terus kamu lari masuk ke air. Kamu jadi lebih pelan dan agak ganti arah kan? Cahaya juga gitu. Dia ganti kecepatan dan blok pas masuk ke tetesan hujan. Ini langkah yang penting banget buat bikin pelangi. Nah ini nih yang lebih keren lagi. Pas cahaya putih blok masuk ke air ada hal lain yang terjadi. Dia nggak cuma blok tapi juga pecah. Ini namanya penguraian. Setiap warna di cahaya putih itu bloknya beda-beda, dikit sudutnya. Cahaya merah bloknya paling dikit. Cahaya ungu bloknya paling banyak. Jadi warna-warnanya jadi nyebar. Mereka misah satu sama lain, kayak pelari di lomba yang nyebar di lintasan. Ini nih kenapa kamu bisa lihat warna-warni di pelangi. Warna-warnanya udah nggak kecampur lagi, jadi cahaya putih. Tapi tunggu, ada satu langkah lagi. Setelah cahaya masuk ke tetesan hujan dan pecah jadi warna-warni. Cahaya warna-warni yang udah misah itu jalan di dalam tetesan hujan. Terus, mereka nabrak bagian belakang dalam tetesan hujan. Terus apa yang terjadi? Sebagian cahayanya mantul. Ini namanya pemantulan. Kayak kita lagi ngaca. Cahayanya mantul dari belakang tetesan hujan. Terus dia jalan lagi ke arah depan tetesan hujan. Baru deh dia keluar dari tetesan hujan, blok lagi pas balik ke udara. Semua proses ini keren banget. Jadi kita punya cahaya matahari. Dan kita punya tetesan hujan. Jutaan tetesan hujan yang kecil-kecil. Apalagi habis hujan yang lumayan deras. Setiap satu tetesan hujan itu kayak prisma kecil. Kalian tahu nggak prisma itu apa? Prisma itu kayak potongan kaca atau plastik khusus. Dia bisa blokin dan mecah cahaya jadi warna-warni. Mungkin kalian pernah lihat di pelajaran IPA. Nah, tetesan hujan juga ngelakuin hal yang sama persis. Mereka itu prisma air kecil buatan alam. Yang melayang-layang di udara buat kita. Pas cahaya matahari masuk ke satu tetesan hujan, dia membias. Artinya, dia blok.
Dan pas belok, dia terurai. Dia pecah jadi semua warna cantiknya. Ingat kan? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Terus cahaya warna-warni ini jalan ke belakang tetesan hujan. Mereka mantul dari permukaan belakang bagian dalam, kayak bola kecil yang mantul dari tembok. Pantulan ini bikin cahayanya balik lagi ke arah depan tetesan hujan. Perjalanan yang lumayan ya buat seberkas cahaya kecil di dalam setetes air. Pas cahaya warna-warni keluar dari tetesan hujan, dia membias lagi. Dia belok sekali lagi pas keluar dari air balik ke udara. Karena semua pembiasan pemantulan ini, cahayanya keluar dengan sudut tertentu. Biar kita bisa lihat pelangi, cahayanya harus keluar dari tetesan hujan dengan sudut sekitar 40-42 derajat. Sudut ini diukur dari jalur cahaya matahari yang masuk. Warna yang beda keluarnya juga beda dikit sudutnya. Cahaya merah keluar dengan sudut yang agak beda, sama cahaya ungu. Ini kuncinya biar kita bisa lihat warna-warnanya misah. Nah, satu tetes hujan aja nggak bakal bikin pelangi utuh. Butuh jutaan tetes hujan. Semua tetesan hujan kecil ini, semuanya ngelakuin hal yang sama. Mereka semua membias, mengurai, dan memantulkan cahaya matahari. Pelangi yang kamu lihat itu terbuat dari cahaya dari banyak tetesan hujan yang beda-beda. Ada yang ngirim cahaya merah ke mata kamu. Yang lain, agak di bawahnya, ngirim cahaya jingga. Dan seterusnya, sampai ke warna ungu. Makanya pelangi itu bentuknya lengkungan. Itu kumpulan semua tetesan hujan yang posisinya pas. Buat ngirim cahaya warna-warni tertentu itu ke mata kamu. Keren banget kan? Pelangi itu penuh fakta-fakta keren loh. Kalian tahu nggak, kadang-kadang kita bisa lihat dua pelangi? Pelangi ganda. Yang kedua biasanya lebih samar, dan warna-warnanya kebalik urutannya. Merah di bagian dalam, ungu di bagian luar. Ini terjadi kalau cahaya mantul 2 kali di dalam tetesan hujan. Keren banget kan? Terus, pelangi juga bisa muncul malam-malam. Namanya pelangi bulan atau moonbow. Ini gara-gara cahaya bulan, bukan cahaya matahari. Susah banget ngelihatnya, dan seringnya kelihatan putih di mata kita. Soalnya cahayanya redup banget. Ini fakta seru lainnya. Pelangi itu sebenarnya lingkaran penuh loh. Dari bawah, kita cuma lihat lengkungannya aja. Soalnya bagian bawahnya kepotong sama cakrawala. Tapi kalau kamu lagi di tempat tinggi banget, kayak di pesawat, dan pas keadaannya cocok, kamu mungkin bisa lihat pelangi lingkaran utuh. Bayangin coba. Terus ya, setiap orang itu lihat pelanginya sendiri-sendiri. Soalnya pelangi yang kamu lihat itu tergantung posisi kamu pas di mana. Tetesan hujan yang ngirim cahaya warna-warni ke mata kamu itu beda, sama tetesan hujan yang ngirim cahaya ke orang yang berdiri di sebelah kamu. Jadi pelangimu itu spesial buat kamu. Nah, gimana caranya biar bisa lihat pelangi sendiri? Ada 2 hal utama yang kamu butuhin. Pertama, kamu butuh cahaya matahari. Mataharinya harus bersinar. Kedua, kamu butuh butiran air di udara. Biasanya sih ini artinya hujan. Bisa pas lagi hujan, atau baru aja selesai hujan. Matahari harus ada di belakang kamu. Dan hujannya harus ada di depan kamu. Kalau kamu berdiri ngebelakangin matahari, terus lihat ke arah tempat yang lagi hujan, kamu mungkin aja bakal lihat lengkungan warna-warni yang cantik itu. Makin rendah matahari di langit, makin tinggi pelanginya. Jadi kamu lebih mungkin lihat pelangi pas pagi-pagi, atau pas sore-sore. Pas matahari nggak terlalu tinggi di atas kepala. Nanti kalau hujan terus mataharinya nongol, coba deh lihat, cari tempat yang mataharinya ada di belakangmu. Terus liatin langit di arah sebaliknya. Siapa tahu kamu dapat hadiah pemandangan alam yang paling indah. Siapa aja bisa lihat pelangi kalau syaratnya pas. Jadi buka mata lebar-lebar dan nikmatin pertunjukannya ya. Sains itu ada di mana-mana.